Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallim wa ubarik wa usarrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil barzah wa yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal muslimun wal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan yang istimewa ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaktualisasikan iman kita dengan bentuk ubudiyah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada detik ini kita dihadapkan dua waktu, yaitu waktu yang sudah lewat dan waktu yang akan datang, waktu yang silam atau waktu yang akan datang. Tinggal hitungan beberapa jam lagi kita memasuki tahun baru. Artinya kita mendapatkan kesempatan, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan izin untuk bertambah umur. Karena jika ditinjau dari tahun, sekalipun kita terlahir di akhir bulan Desember, tetapi umur kita sudah terhitung bertambah 1 tahun. Oleh karena itulah, sebagai renungan di tahun yang sudah silam, mari kita koreksi diri, introspeksi diri lagi. Jikalau ada perintah Allah yang belum kita tunaikan, mungkin sholat yang pernah tertinggal segeralah diqodok atau diganti. Mungkin ada amaliyah wajib yang belum ditunaikan, segeralah disusuli. Karena tinggal hitungan beberapa jam lagi kita memasuki tahun baru dengan penuh harapan baru, meninggalkan kenangan-kenangan di tahun yang sudah silam. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu, demi kesempatan, sesungguhnya setiap manusia itu pasti dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mau mengaktualisasikan imannya dengan bentuk ibadah atau beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, selalu menasehati dalam bentuk kebaikan dan untuk kesabaran.
ayat yang kami paparkan ini memberikan kepahaman kepada kita bahwa waktu itu merupakan nikmatul uzma, nikmat terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diiringi dengan sehat jasmani dan rohani. Karena itulah kita patut dan perlu lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini pula memberikan pelajaran kepada kita, iman dan amal itu merupakan satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat mata uang itu dua sisi mata uang, jika terpisah maka nonsen, tidak akan berguna. Uang 100.000 jika terpisah, terbelah menjadi dua, maka uang ini tidak akan berlaku. Begitu pula keimanan dan amal soleh atau ketakwaan. Iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, kemudian diucapkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi jika tidak diikuti dengan amal soleh, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka imannya dianggap tidak sempurna. Jika berlarut-larut tenggelam dalam kefasikan seperti ini, tahu perintahnya Allah tetapi malas untuk menjalankan, dikhawatirkan meninggalnya tidak bisa memegangi keimanannya. Begitu pula sebaliknya, ada non-mukmin atau orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi amal sosialnya masya Allah triliunan disumbangkan untuk gempa bumi, triliunan disumbangkan untuk gunung meletus, triliunan disumbangkan untuk tsunami dan lain sebagainya, maka amal dia ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ketika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dia tenggelam dalam kekafiran, hanyut dengan non-mukminnya, maka amal sebanyak itu juga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah iman dan amal merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam firman-firman Allah, ketika menyebut orang yang beriman, selalu disertai dengan wawu atof, artinya dan bukan au. Beriman dan beramal soleh, bukan beriman atau beramal soleh. Dalam ayat lain Allah juga sebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, dia adalah makhluk Allah yang merayap di bumi ini yang terbaik. Jadi jika seseorang beriman dan beramal, itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat baik, bahkan terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, kemudian akan dikembalikan ke neraka. Manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik dan akan dikembalikan di neraka. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali
orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dari 3 ayat yang sempat kami paparkan ini mengindikasikan bahwa antara iman dan amal ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat hidup di tahun baru yang sebentar lagi akan datang, mari kita fungsikan, optimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rajut kembali antara iman dan amal soleh. Mari kita satukan, mari kita padukan sehingga menjadi mukminul kamil, orang yang beriman dan sempurna keimanannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Ya ashabi, wahai para sahabatku, atadruna qauman a'jaban nasi imanan?" Apakah kamu tahu dengan sekelompok orang yang amazing keimanannya? Keimanannya kuat, dahsyat. Para sahabat menjawab sesuai dengan pengalamannya dan ilmu pengetahuannya. Kata para sahabat, "Malaikat ya Rasulullah." Wajar kalau malaikat itu imannya dahsyat, karena malaikat adalah pelaksana wahyu Allah. Kalau begitu berarti Rasulullah dan anbiya-anbiya Allah, Rasul, delegasi utusan Allah dan nabi-nabi Allah ya Rasulullah. Wajar kalau Rasulullah dan nabi-nabi Allah itu imannya dahsyat, karena mereka adalah sahibul wahyi. Kalau begitu berarti tinggal kami-kami ya Rasulullah, para sahabat tercintamu. Maklum kalau para sahabat imannya kuat karena dia melihat mukjizat, melihat keistimewaan yang tidak bisa ditiru dan ditandingi oleh satupun makhluk yang ada. Wajar. Walakinna a'jaban nasi imanan, tetapi Rasulullah mengatakan manusia yang paling amazing keimanannya adalah kaumun yaji'una min ba'dikum, orang-orang yang datang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita masuk di situ. Orang-orang yang hidup setelah Rasulullah meninggal, berarti kita semua. Orang-orang yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayajiduna kitaban minal wahyi, kemudian dia ketemu Al-Qur'an, dan kita menemukan Al-Qur'an sebagai kiblat kita. Acuan hidup kita adalah Al-Qur'an. Kita masuk sudah di situ. Yang ketiga, fayu'minu nabi, kita beriman kepada kebenaran Al-Qur'an. Kita sudah masuk di situ. Dan yang terakhir, fayattabi'unahu, orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, alias iman dan beramal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fahum a'jabun nasi imanan." Mereka itulah sebenarnya orang yang amazing imannya, dahsyat imannya, berhak surga tempatnya. Oleh karena itu, menjelang tahun baru ini, marilah kita renungkan kembali berapa banyak kekurangan kita. Mari kita qodoi, mari kita susuli dengan kebaikan-kebaikan yang melebur kesalahan. Jika perlu diganti, maka segeralah diganti sebelum datang tahun yang akan datang ini. Karena banyaknya harapan di tahun yang akan datang, perlu kita bersyukur dan terus bersyukur
Karena nikmat terbesarnya Allah yaitu panjang umur, sehat badan, murah rezeki dianugerahkan kepada kita semua, sehingga patutlah kita syukuri. Karena jika kita rajin bersyukur, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu serius bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah ketaatan-ketaatan kepadanya, maka pasti Allah akan tambahkan. Tetapi jika engkau ingkar, jika engkau balelok, maka sesungguhnya azabku mungkin di dunia, mungkin di akhirat sangatlah pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga sedikit kajian Yaumul Jum'ah ini memberikan manfaat dan rangsangan imaniah kita, sehingga kita bisa menyatukan kembali keimanan dan amal soleh yang selama ini masih bercerai-berai. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umural muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi